Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya mengunjungi anak berinisial S berusia 4 tahun yang diduga menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh tetangganya sendiri yang sudah berusia 70 tahun. Anak tersebut kini sedang dalam pemulihan psikologis di kediaman Direktur Taman Jingga Foundation. Komisi 4 berkunjung pada Rabu 19 Januari 2022 untuk memastikan kejadian tersebut. Hadir juga Kepala Dinas PPKB P3A Kota Tasikmalaya, Dinas Sosial, dan Ketua KPAID Kota Tasikmalaya. Wakil Ketua Komisi 4 Gilman Mawardi mengatakan bahwa pihaknya sangat menyayangkan dan prihatin atas adanya dugaan kekerasan seksual pada anak terjadi di Kota Tasikmalaya, sehingga Komisi 4 datang untuk memastikan kejadian tersebut dan menjadi bahan kajian bagi Dewan. Memang kita sangat prihatin ya kejadian ini, yang mana anak-anak itu harus kita lindungi, tapi ini menjadi korban indikasi ada korban kekerasan seksual seperti itu. Ini tentu sangat kita sayangkan dan sangat prihatin. Dan kita dari Komisi 4 sengaja datang ke lokasi mengunjungi korban. Kita ingin tahu kejadian seperti apa, dan memang ini tentu menjadi bahan untuk kami untuk bagaimana Kota Tasikmalaya lebih ramah anak dan anak-anak bisa betul-betul terlindungi. Kepala Dinas PPKB P3A Kota Tasikmalaya Dr. Randa Hajah Nunung Kartini MPD mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kanit PPA Polres Tasikmalaya Kota guna menindaklanjuti kasus tersebut. Ia juga sudah mendapatkan arahan bahwa akan dilaksanakan visum terlebih dahulu untuk melengkapi administrasi pelaporan. Kami melaksanakan langkah-langkah yang pertama sudah berkoordinasi dengan Kanit PPA untuk seri tindak-lanjuti, dan sudah ada arahan akan dilaksanakan visum yang didampingi oleh Kanit PPA dari Polres Kota Tasikmalaya. Yang selanjutnya ada teknis lain yang ditempuh melakukan teknis administrasi untuk mengisi berita acara dari pihak keluarga korban. Kemudian kami berkoordinasi dengan Peksos, kemudian juga dengan tenaga psikolog, terutama kami fokus untuk pemulihan kondisi anak yang tentunya harus betul-betul diperhatikan demi masa depan anak tersebut. Dan ini kami mengharapkan bahwa segera ini bisa ditangani secara tuntas, baik dari segi hukum dan pemulihan untuk anak yang diduga korban tadi. Ketua KPAID Kota Tasikmalaya Eki S. Bayhaki mengatakan pihaknya merespon kejadian itu dan sudah melaporkan ke pihak berwajib atas dugaan tindak pidana pada kasus tersebut, dan untuk selanjutnya ia akan fokus pada pemulihan psikologis korban. Nah, semenjak kita adanya pelaporan ya dari pihak korban gitu ya, orang tuanya, kita langsung respon, langsung tindak-lanjuti dengan melakukan pelaporan pada pihak kepolisian Tasikmalaya Kota. Dan alhamdulillah kemarin sudah dilaporkan dugaan tindak pidana ini, sekarang sedang dalam proses untuk penyidikan di tingkat Polres Tasikmalaya. Selain itu juga kita memastikan untuk layanan psikologisnya gitu ya, karena dikhawatirkan anak yang menjadi korban itu terdampak secara psikologis, maka kita akan berikan layanan untuk terapi dan juga layanan psikososial gitu. Dan alhamdulillah sekarang kita bekerja bersama-sama semua pihak, baik itu di Departemen Hukum, kemudian juga dari dinas terkait, termasuk juga pendamping dalam hal ini Yayasan Taman Jingga ya, yang turut juga mendampingi dari unsur masyarakat, sama-sama memastikan anak ini tetap terlindungi dan diberikan pelayanan yang maksimal sehingga hak anak bisa tetap terpenuhi. Itu aja mungkin Kang. Dan sampai sejauh ini alhamdulillah juga stakeholder yang lain mendukung agar peristiwa ini juga menjadi pelajaran bagi kita bersama agar di kemudian hari tidak terjadi lagi. Kedatangan DPRD diharapkan juga DPRD bisa memperkuat kebijakan sistem perlindungan anak di Kota Tasikmalaya gitu ya.
itu memang kita sekarang kan sudah punya beberapa peraturan daerah untuk menguatkan perlindungan anak ini di Kota Tasikmalaya, mulai dari Perda Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, kemudian ada ketahanan keluarga, ada Perda lagi misalnya penanganan masalah kesejahteraan sosial dan lain sebagainya. Tinggal dengan momentum kasus ini juga sebetulnya ada diskusi yang cukup menarik juga, bagaimana kita memperkuat agar perda-perda dan regulasi turunan yang terkait juga bisa dioptimalkan gitu ya, efektivitasnya gitu. Kira-kira itu jadi harapannya dengan itu DPRD dan kehadiran DPRD juga bisa lebih aware dan lebih menaruh perhatian yang lebih terhadap bahwa isu perlindungan anak ini bukanlah atau isu yang sangat urgen untuk kita respon secara lebih serius gitu kira-kira. Sementara Direktur Taman Jingga Foundation, IPA Jumrotul Falihah menjelaskan mengenai kronologi kejadian tersebut. Ia pun melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan pelaporan kepada pihak berwenang. Iya, kemarin itu kan hari Selasa ya, pagi-pagi ada yang lapor ke tim kami bahwa terjadi kekerasan seksual terhadap anak di salah satu tempat di Kota Tasikmalaya. Kami dengan tim langsung berangkat dan menelusuri kronologinya seperti apa. Kemudian karena yang lapor itu ada kaitannya dengan bidan setempat yang memeriksa kondisi anak, katanya sih menurut laporan anak tersebut dibawa oleh ayahnya hari Jumat. Nah, kemudian bidan tersebut kebingungan karena mungkin tidak tahu prosedur pelaporan seperti apa dan bagaimana, sehingga bidan tersebut ceritalah ke kakaknya, dan kakaknya inilah yang melapor ke tim kami, dan kami segera ke sana kemudian bertemu dengan bidan yang memeriksa, dan bidan mengantar kami ke orang tua korban, bertemu kami dengan orang tua korban. Kemudian kami menyarankan untuk berkoordinasi dengan RT RW setempat. Kemudian di salah satu rumah famili dari korban ini kita berdiskusi dengan RT RW setempat, ayahnya korban, bidan, sehingga disepakatilah kita untuk langsung melakukan pelaporan terhadap pihak berwenang kepolisian. Karena apa? Tidak bisa dilama-lama, khawatirnya ini juga kalau udah kelamaan visumnya jadi terlambat gitu kan, dan khawatirnya juga kalau sampai dibiarkan nanti ada main hakim sendiri dari masyarakat manusiawi lah. Ayahnya korban tentu merasa sangat kecewa, dan ini kan rumahnya depan-depanan antara rumah korban dengan rumah pelaku. Dikhawatirkan secara psikologi terhadap anak-anak, terhadap ayah korban, nanti kalau bertemu pelaku ini tidak baik. Makanya inisiatif berangkatlah kita ke Polres dan melakukan pelaporan, sehingga di sana kami berkoordinasi dan sorenya datang dari teman-teman KPAID, dan kemudian atas kesepakatan bersama juga diamankanlah kita di salah satu rumah agar aman untuk psikis korban, psikis ayah korban, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lainnya itu. Dan sekarang alhamdulillah tadi pagi ini hari Rabu sudah berkoordinasi dengan semua stakeholder, KPAID, Komisi 4, DP3KB, Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan, Keluarga Berencana, dan kami berkolaborasi bersinergi untuk mengawal kasus ini dari sisi hukum, pendampingan hukum, psikososial, psikoterapi, psikologi, tentunya untuk kebaikan anak dan efek jera bagi pelaku. Ya, mudah-mudahan ketika korban dan ayahnya sudah diamankan, sudah lebih tenang. Alhamdulillah memang sudah lebih tenang, dan kami juga melakukan trauma healing, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan P2 TP2A, DP3KB, dan juga dengan KPAID. Dari Kota Tasikmalaya, Hendra Cahya, Tasik TV mengabarkan.